Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kegiatan pembelajaran jarak jauh anak-anak Puzzle di kelas 5. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa belajar bagi yang muslim, bagi yang non-muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Jadi kita sama-sama bersinergi untuk tetap semangat dan tetap beraktivitas melakukan hal-hal yang positif. Kita masih ada di tema yang pertama, namun hari ini kita sudah masuk pada subtema yang ketiga. Pada pembelajaran yang pertama, subtema yang ketiga ini banyak berhubungan dengan lingkungan dan manfaatnya. Langsung saja, jadi di buku pegangan kalian ada wacana yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Kita masih berhubungan dengan letak geografis salah satu pulau yang tidak terlalu besar di sebelah timur Indonesia. Mari kita menuju ke Pulau Papua. Kita bergerak atau jalan-jalan ke Pulau Madura. Jadi kalau misalkan pada peta Indonesia digambarkan bahwa Madura ini merupakan sebuah pulau yang berdekatan dengan Surabaya. Namun dia dipisahkan oleh sebuah selat yang biasanya disebut dengan Selat Madura. Jadi untuk ke Pulau Madura kita memerlukan perjalanan laut atau menggunakan kapal feri. Pada zaman kebelakangan ini, kita juga sudah bisa menggunakan jalur darat. Nanti kita juga membahas tentang daerah atau salah satu sarana transportasi darat yang telah dibangun pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang biasa disebut dengan Jembatan Suramadu. Artinya, jembatan yang menghubungkan antara Surabaya atau kota Surabaya dengan Pulau Madura. Bisa ditempuh dengan menggunakan roda 4 ataupun paling minim dengan roda 2. Itu gambaran sedikit mengenai Pulau Madura atau letak di Pulau Madura. Dalam wacana tersebut, tentu saja kita akan erat berhubungan dengan istilah yang namanya gerabah dan tembikar. Nah, jadi sebenarnya tembikar ini adalah hubungan erat dengan gerabah, namun sebenarnya tembikar ini adalah alat keramik yang dibuat oleh perajin. Jadi tembikar ini dibuat dengan membentuk tanah liat menjadi suatu objek. Alat tembikar yang paling dasar adalah tangan. Jadi sebenarnya alat tembikar ini sebuah alat yang nantinya akan menghasilkan gerabah. Bahwa gerabah ini biasanya perkakas rumah tangga atau yang banyak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat. Yang nanti prosesnya akan kita bahas pada wacana yang bisa kalian lihat di buku pegangan kalian. Nah, namanya perkakas rumah tangga tentu saja setiap alatnya mempunyai fungsi. Artinya bukan hanya pajangan, walaupun sebenarnya ada juga yang berupa pajangan, tapi lebih banyak digunakan oleh orang-orang zaman dahulu untuk dimanfaatkan dan memiliki fungsi sebagai alat perkakas rumah tangga. Nah, gerabah ini berbahan dasar itu tanah liat. Jadi berhubung tadi kalau kita perhatikan Pulau Madura itu dikelilingi oleh laut, maka hampir di sebagian besar wilayah Madura ini tanahnya mengandung pasir. Nah, tanah liat yang baik digunakan untuk pembuatan gerabah yaitu tanah liat yang berwarna kuning dan mengandung lapisan pasir halus.
Ada tanah liat yang kurang bagus, yang biasanya berwarna hitam. Nah, biasanya tanah liat ini bisa kita gunakan dan bisa kita pilih kualitas yang terbaik untuk tempat daerah-daerah yang dikelilingi oleh lautan. Itu sangat berpengaruh untuk hasil dari gerabah yang nantinya akan dihasilkan. Di sini ada beberapa daerah di Madura seperti Mandala, Andulyang, Duko, Rubaru, dan sebagainya. Daerah-daerah ini sebenarnya adalah daerah-daerah penghasil dari gerabah. Khusus untuk daerah yang terkenal menghasilkan gerabah dalam bentuk genteng, itu adalah Karang Penang Sampang dan Andulang Sumenep. Namun, karena memang di hampir sebagian besar daerah Madura ini sudah menjadikan profesi untuk membuat gerabah ini menjadi mata pencaharian, maka dengan sebuah kesepakatan di daerah Madura, akhirnya setiap daerah-daerah di Madura diupayakan untuk membuat bentuk-bentuk gerabah yang berbeda, agar setiap daerah mempunyai keunggulan dari bentuk gerabahnya masing-masing, dan perkembangan ekonomi di wilayah Madura yang tentunya memanfaatkan profesi sebagai penghasil gerabah bisa merata, tidak tumpang tindih. Nah, itu menjadi sebuah kesepakatan tradisional yang disepakati demi membangun daerah atau membangun lini ekonomi di daerah Madura. Ini bisa kalian lihat, ada tampilan dari alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Ini biasanya alat-alat sederhana yang digunakan. Walaupun sebenarnya alat-alat itu yang utama pada saat mengambil gerabah biasa ada pacul, kemudian ada linggis, ada ember untuk meletakkan. Nah, alat-alat ini adalah alat-alat khusus yang digunakan pada saat membentuk gerabah. Kalian bisa buka di buku kalian untuk mengefektivitaskan pertemuan PJJ kita. Kalian bisa pahami atau kalian baca di buku pegangan siswa halaman 125. Di situ ada penumbuk, kemudian ada penempa, kemudian ada pengerok, dan sebagainya. Itu bisa kalian lihat dan kalian baca, serta pahami fungsi dari masing-masing alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Sebenarnya, di buku kalian juga sudah ada bahwa langkah-langkah untuk membuat gerabah kurang lebih ada 8. Tentu saja tanah liat sebagai bahan utama, kemudian perlu dicampur air, kemudian dijadikan adonan, dibentuk menjadi bongkahan. Nah, alat-alat yang sudah agak spesial digunakan adalah kain pangelet. Bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga melingkar bulat. Langkah selanjutnya dalam membuat gerabah ini, ada memang gerabah-gerabah yang digunakan atau dibentuk menjadi seperti perut atau gentong. Namun ada juga yang dibuat bertangkai. Nah, di sini kalian bisa baca dan kalian pahami. Jadi setelah dibuat kemudian sudah mulai kering, diangin-anginkan agar bentuknya bisa paten, bisa kering dan terbentuk menjadi sebuah benda yang memiliki kualitas dan bentuk, memiliki estetika atau keindahan tersendiri. Kemudian yang ketujuh, langkah untuk membuat gerabah ini setelah halus, kemudian diteliti kesempurnaannya, bisa dengan dijemur. Namun memang pada saat seperti ini atau di masa-masa yang sekarang ini, untuk mendapatkan sinar matahari secara penuh biasanya sulit ditakar kapan datangnya. Makanya ada beberapa atau sudah banyak pengrajin gerabah yang menggunakan cara dibakar dengan dilapisi dengan ijuk biasanya, tidak langsung. Nah, setelah kering pun ada beberapa pengrajin yang agar memiliki nilai estetika tinggi itu dibuat dan diwarnai.
Nah, semakin membuat tinggi nilai ekonomis dari gerabah. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam membuat gerabah yang secara utuh atau memang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kerajinan gerabah lagi-lagi memang tidak dipungkiri di daerah Madura ini sudah menjadi tumpuan untuk mencari nafkah bagi para pengrajin gerabah. Namun, mereka benar-benar menjaga kualitas dari pemilihan bahan baku, proses produksi, pengemasan hingga pemasaran, dan tidak sembarangan dalam membuat gerabah ini. Jika dibuat sembarangan, maka nanti konsumen akan mengalami atau beranggapan sudah tidak baik hasilnya, makanya akhirnya konsumen pun akan lama-lama berkurang dan hilang. Padahal memang pembuatan gerabah di Pulau Madura ini menjadi tumpuan mencari nafkah. Jadi dalam membuat sesuatu kita harus benar-benar dan sungguh-sungguh agar menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua, masih di subtema yang ketiga, tentang lingkungan dan manfaatnya. Disajikan sebuah gambar seorang pengrajin gerabah yang sedang membentuk gerabah dengan tangannya. Memang dalam membuat sebuah karya seni itu diperlukan kesinergian antara gerak tangan dan gerak kaki yang mencakup alat gerak aktif dan alat gerak pasif, yakni otot dan tulang-tulang. Yang diunggulkan atau dimanfaatkan dengan baik adalah organ gerak tangan dan kaki pada saat membuat gerabah. Ada pertanyaan, apakah semua orang bisa melakukan hal tersebut? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, setiap pengrajin gerabah ini untuk menghasilkan gerabah yang bernilai seni tinggi, dia harus membuat fungsi otot dan rangka, khususnya tangan dan kaki, berfungsi dengan baik. Dan juga harus sering latihan. Tidak semua orang yang baru melakukan atau membuat gerabah langsung berhasil, karena memang diperlukan keahlian. Nah, keahlian ini yang memiliki nilai tersendiri bagi pengrajin gerabah. Tentu saja setiap orang yang belajar harus sering latihan dan sering berkecimpung dalam sebuah profesi tersebut dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi jika organ gerak tidak berjalan dengan aktif atau tidak berjalan dengan baik? Nah, di sini dari para pengrajin tersebut ada tugasnya masing-masing. Di sini Bapak kelompokkan menjadi 4, dari membuat adonan, kemudian mencetak, menjemur, serta mewarnai. Keempat hal ini menjadi rangkaian yang pokok dalam membuat gerabah, sehingga menghasilkan gerabah yang memiliki nilai seni yang tinggi. Lani mencoba membuat gerabah. Kemudian pada percobaan yang pertama ternyata Lani gagal. Hal tersebut bisa terjadi karena kenapa? Karena memang untuk membuat kerajinan gerabah ini diperlukan keterampilan khusus dan bukan menggunakan waktu yang instan. Jadi jemarinya harus terampil, kemudian kakinya pun harus kuat untuk menggerakkan alat atau memutar alat. Kesinergian kaki dan tangan ini akan menghasilkan sebuah karya gerabah yang memiliki nilai seni tinggi. Lani terus mencoba, dan pada percobaan yang kedua ternyata Lani berhasil. Jadi memang keterampilan, kemampuan, kemudian kesehatan dari organ gerak mempengaruhi terbentuknya sebuah kerajinan yang memiliki nilai seni dan ekonomis yang tinggi. Bukan hanya
pembuat atau pengrajin gerabah saja. Kita contohkan petani harus terampil, harus ulet, sehingga bisa memanen hasil taninya yang melimpah. Atlet harus latihan dengan sungguh-sungguh, bahkan sehari bisa 2-3 kali. Indonesia terkenal dengan atlet bulu tangkis atau badmintonnya yang luar biasa berprestasi, namun memang perlu latihan yang tidak sebentar dan menguras tenaga yang luar biasa. Apakah kalian mempunyai keterampilan tersebut? Mari terus gali dan eksplor kemampuan kalian. Kalian memiliki bakat dan minat di keterampilan yang mana. Nah, hal tersebut memang harus terus kita jaga. Artinya apa? Yang kita jaga adalah organ gerak dari manusia, baik otot maupun tulang. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan agar keberlangsungan aktivitas kita bisa berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Jangan melakukan atau membebani kerjaan organ gerak tubuh yang berlebihan. Kemudian jangan sampai memaksakan bekerja sepanjang waktu. Kemudian kualitas pada saat bekerja dan istirahat itu harus benar. Hal ini kita lakukan agar kita terhindar dari hal-hal yang nantinya akan merugikan kita. Kelainan-kelainan ataupun ketidakefektivitasan dari bekerjanya organ gerak tubuh kita. Selanjutnya, apa yang terpikir oleh kalian dari gambar berikut? Nah, ternyata gambar dari orang tua yang memegang tongkat ini adalah salah satu contoh gambar orang yang pada saat bekerja, pada saat muda, dia melakukan atau membebani kerja otot yang berlebihan. Kemudian kurang istirahat. Bekerja dalam waktu yang lama tanpa kenal lelah. Sebenarnya tubuh dan badan kita juga punya hak untuk kita beri waktu istirahat. Kalau pada saat muda mungkin belum terasa. Kalian suka main bola, kalian suka main layangan, lari-larian, dan sebagainya. Tentu saja jangan sampai memaksakan jika memang sudah mengalami kelelahan. Ada beberapa kelainan yang terjadi pada organ gerak pasif khususnya atau tulang khususnya. Kurang lebih ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah fraktura. Fraktura ini istilah dari patah tulang. Kalau kalian perhatikan di sini ada 2 jenis patah tulang. Patah tulang yang berada di dalam atau bahkan patah tulang yang sudah merobek bagian dari kulit manusia. Mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat, jangan sampai kita mengalami hal tersebut. Jadi yang pertama, fraktura ini bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami kecelakaan dan benturan. Pada saat bermain bola juga bisa berbenturan dengan pemain yang lain. Makanya dalam saat kita beraktivitas, sesungguhnya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita lalai sehingga berakibat fatal. Yang kedua, yang kita akan bahas adalah osteoporosis. Osteoporosis ini digambarkan bahwa ada celah-celah atau pori-pori pada tulang ketika dibesarkan gambarnya secara utuh. Nah, ini secara umum. Namun kalau ini sudah banyak pori-pori ya, kita melihatnya juga memang agak merinding. Kenapa? Karena memang seolah-olah tulang kita sudah memiliki lubang-lubang. Kelainan pada tulang ini biasanya disebabkan oleh pengeroposan. Pengeroposan ini bisa terjadi karena memang asupan makanan kita yang kurang seimbang. Tentunya pada kandungan kalsium. Dan biasanya osteoporosis ini dialami oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Orang-orang tua kita, kakek nenek kita, atau saudara-saudara kita yang memiliki umur yang sudah lumayan tua. Yang ketiga ada fisura atau retak tulang. Juga bisa dialami oleh orang yang mengalami kecelakaan atau benturan. Namun fraktura ini tidak sampai patah. Dia hanya retak saja. Nih, ada bagian yang seolah-olah memiliki jeda atau
memiliki guratan-guratan pada bagian dalam tubuh manusia, khususnya tulang. Nah, yang keempat, kelima, dan keenam ini sebenarnya bisa sangat mungkin terjadi pada anak-anak seusia kalian. Kenapa? Karena memang biasanya posisi duduk itu harus benar, sehingga ada istilahnya lordosis. Bisa terjadi kenapa? Karena memang dia mengangkat beban terlalu besar atau terlalu berat pada tas sekolah. Kemudian dia berduduk pada posisi yang kurang lurus atau seimbang, sehingga bisa mengalami lordosis. Nah, biasanya melengkung ini bagian tulang belakang yang melengkungnya atau seolah-olah tertarik ke depan. Setelah lordosis, ada kelainan tulang yang selanjutnya adalah skoliosis. Kalau skoliosis ini kita ingatnya adalah bentuk S aja. Jadi ada bentuk S. Biasanya terkadang kita kalau dipanggil oleh teman atau orang pada saat duduk, kita hanya menolehkan kepala tanpa menggerakkan seluruh tubuh kita untuk memutar. Nah, itu sangat sering terjadi. Hal tersebut jika terjadi terus-menerus, maka tulang badan kita akan bengkok dan membentuk huruf S. Makanya ketika ada orang yang memanggil pada posisi kita di depan, ada baiknya kita memutarkan seluruh badan kita. Jangan sampai kita hanya memutarkan kepala kita saja. Begitu juga sikap yang dicontohkan oleh Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dipanggil, beliau akan menengok dan memutarkan badannya. Itu bagian dari adab beliau yang sangat memang luar biasa. Nah, yang terakhir ada kifosis. Kita ingat kalau kifosis ini aki-aki. Aki-aki berarti orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua ini biasanya mengalami bungkuk atau tulang rangka belakang yang melengkung ke depan. Artinya seperti setengah lingkaran. Ini biasa dialami anak-anak pada saat membaca karena cahayanya kurang, sehingga dia harus menundukkan kepala. Atau dia tidak mau membentuk tubuhnya secara benar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan dengan manggul atau menggotong beban-beban atau benda-benda yang berat di punggungnya juga bisa berpotensi ketika nanti di hari tua dia mengalami kifosis. Jadi seolah-olah kalau bahasa sehari-harinya adalah bongkok, ya. Jadi keenam hal tersebut merupakan kelainan dari organ gerak berupa tulang atau organ gerak pasif. Nah, ada solusi yang ditawarkan untuk menghindari hal-hal yang terjadi pada beberapa kelainan organ gerak pasif tersebut. Ada istilah duduk yang baik itu adalah istilah ergonomis. Nah, ergonomis ini bisa kalian baca bahwa keadaan bahunya itu harus rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Jadi digerakkan atau diposisikan dua lengan ini pada kanan dan kiri. Siku menempel pada tubuh dan menekuk sudut 90-120 derajat. Artinya apa? Tegap. Posisinya tegap. Nah, paha dan panggul ini ditopang oleh dudukan kursi yang sejajar dengan lantai. Lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Intinya adalah bahwa posisi duduk yang tegap, tidak terlalu ke depan dan tidak terlalu ke belakang. Artinya dia tegap seperti ini. Sehingga posisi perut pun lurus, tidak menekuk. Nah, posisi ergonomis ini pun jika dilakukan pada waktu yang lama juga bisa menjadi kendala. Artinya apa? Pada saat kita melakukan posisi duduk ergonomis pun dalam jangka waktu beberapa saat kita harus melakukan peregangan agar otot-otot mengalami relaksasi dan tidak tegang, kembali lemas dan tidak kaku. Selain itu, saat duduk jika ingin mengambil sesuatu berada di belakang, nah ini yang berhubungan dengan tadi lordosis ya. Jadi semuanya harus diputar, jangan sampai hanya bagian kepala yang menengok ke
atau menoleh ke belakang tanpa memutar seluruh bagian tubuh. Nah, nanti saya akan atau Pak Bapak akan membuat atau menyajikan kalian tugas membentuk tubuh manusia. Boleh pilih mau lordosis, kifosis, atau skoliosis. Tapi untuk nanti. Saat ini kalian hanya memiliki tugas mencatat hal-hal yang penting saja. Bukan semua ya, hal-hal yang penting saja dari tayangan video ini di buku pekerjaan sekolah tema. Jadi kalian silahkan catat beberapa hal yang penting. Sebenarnya wacana ini diminta untuk mencari ide pokok, namun ide pokok dari kemarin sudah kita coba praktekkan. Kita cukupkan dulu hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan baik, kalian serap dengan baik. Artinya kita berjalan sama-sama, usaha Pajul untuk menyajikan kalian dan bertemu dalam channel YouTube Pajul. Tetap Pajul usahakan selalu ada agar kalian tetap seolah-olah belajar dengan tatap muka, ya, walaupun sebenarnya ada jarak yang memisahkan. Baik, kita akhiri dengan membaca doa. Bagi yang muslim, yang non muslim silahkan berdoa menurut kepercayaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video pembelajaran berikutnya.